Hidup wanita ini seharusnya sudah sekarat, tapi suatu hal mengubah seluruh hidupnya ketika wanita ini dibuang ke dalam lumpur limbah di kotanya. Wanita ini hidup lagi dan mengagetkan semua orang. Chani sudah didiagnosis hidupnya hanya beberapa hari lagi, sehingga hal itu membuatnya menjadi wanita pemarah dan suka buat ribut semua orang. Chani adalah cucu dari pemilik kedai melimpah yang terkenal di daerah ini. Hari itu di limbah pembuangan kota Haesong, ada seorang pria yang sedang mencari barang bekas, tapi air itu tiba-tiba mengubah kulitnya menjadi sisik ikan dan dirinya kesulitan bernapas. Teman pria itu, Pak Sangmu, mengadukan temannya yang tiba-tiba menghilang kepada layanan publik di kota mereka. Sudah 2 temannya menghilang di kota ini. Pak Sangmu mengajak salah satu pegawai mengobrol yaitu Un Jeong dan bercerita bahwa 20 tahun lalu juga pernah ada kejadian orang hilang seperti ini. Saat itu ketika Pak Sangmu pulang, ia didatangi jemaat gereja lokal untuk mengajak Pak Sangmu bergabung. Namun ketika bapak ini menolak, tiba-tiba barang-barang di sekitarnya melayang sendiri di hadapannya. Seorang pria sedang menggerakkannya. Kemudian dengan satu ayunan benda-benda itu hancur di tangannya. Aduan aneh tidak hanya datang dari Pak Sangmu, ada juga warga desa lain yaitu Son Gyeong yang berkali-kali melihat hal aneh di kota mereka. Ia meyakini limbah itu mengandung fenol dan membuat rekayasa genetik di kota ini. Tapi lagi-lagi aduan Son Gyeong juga tidak digubris karena dirinya dianggap memang suka membuat keributan. Son Gyeong memiliki istri cuek yang bekerja sendiri dan satu orang anak yang juga cuek kepadanya karena dianggap tidak berguna. Namun Son Gyeong yang pemarah memiliki teman dekat yakni Robin. Robin bekerja di tempat nenek Chani sebagai pemotong bawang. Chani dan neneknya memiliki hubungan yang rumit karena keduanya suka marah-marah, ditambah neneknya tidak mengizinkan Chani untuk pergi liburan. Chani berencana untuk kabur sendiri. Temannya Robin melarangnya. Ketika Chani berbelanja kebutuhannya, ia tidak sengaja bertemu pegawai kota yaitu Unjong di minimarket. Gelagat Chani yang mencurigakan membuat Unjong jadi penasaran. Koper Chani tiba-tiba rusak sehingga dirinya ingin meminjam keranjang Pak Sangmu sebentar. Namun Unjong datang dan mencegah Chani. Unjong melihat koper Chani di mana ada rambut abu-abu di kopernya. Mengingat ucapan Pak Sangmu, Unjong bersikeras ingin memeriksa koper Chani, tapi gara-gara mereka saling tarik membuat koper Chani pun terbuka dan isinya keluar semua. Ketika Unjong melihat ternyata itu adalah boneka milik Chani, ia merasa bersalah. Namun Chani sudah menamparnya duluan karena sudah mengganggunya. Sebelum Unjong pergi setelah membereskan koper Chani, Chani meminta nomor telepon Unjong dan menyuruhnya pergi. Chani yang ditelepon neneknya karena menghilang dimarahi habis-habisan. Nenek Chani bukan melarangnya, tapi karena Chani sakit, ia hanya khawatir jika anak itu keluyuran sendirian.